Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjadi orang yang beribadah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita juga berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Sementara kita juga berhindar dari orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim, dan kita berhindar dari orang-orang yang menjadi orang yang tersesat, waladdallin. Jadi orang yang istiqomah, yang lurus antara hatinya, lisannya, perbuatannya, dan doanya adalah amat sangat membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar diimplementasikan dengan bentuk-bentuk kekuatan diri untuk menahan emosi, memaafkan orang lain, senantiasa mau berbagi, dan kita menahan diri, mengendalikan diri dengan tidak melakukan upaya-upaya yang membuat kerusakan di muka bumi, termasuk juga diri kita saum ya, untuk menahan, mengendalikan emosi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menjadi orang yang memiliki kalbu yang tenang, yang tentram, yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita getarkan dari dalam kalbu, lisankan dengan lisan terindah, kemudian kita berharap kepada Allah dengan segala potensi diri kita dan kompetensi yang dimiliki, serta kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna. Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dingin ya. Di Bandung dinginnya 3 kali nyebutnya Bu, karena dingin karena memang cuacanya, dingin karena hujan, karena dingin memang di masjid mah dingin Bu ya. Tanpa AC pun sudah dingin. Alhamdulillah. Saking dinginnya lebih banyak yang suka ngagojot ya dibanding yang keluar rumah. Ngagojot bahasa Inggrisnya apa Bu? Eh, eh. Ngarengkol ya, alhamdulillah. Bahagia istiqomah berjamaah untuk membaca Al-Quran. Dan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Mujadilah. Ya, surat Al-Mujadilah kita akan baca mulai ayat ke-11. Alhamdulillah pagi hari ini kita dihadiri oleh seorang qari yang insya Allah bersanad ya, Kang Ali Abdurrahman. Kali di sini duduknya Kali. Nanti baca Al-Quran gantiin saya hari ini. Ya, sini duduknya. Ya persiapan kalau saya nggak ada kan harus ada yang ganti. Masa tetap saya. Gitu ya. Nah di sini terus. Inilah wajahnya dari kita insya Allah Kang Ali Abdurrahman Al-Hafidh insya Allah ya, beliau menyediakan diri untuk bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Lihat wajahnya Kang Ali, kelihatan nggak?
Nanti bersama saya majukan lagi biar kelihatan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat yang akan kita baca surat Al-Mujadilah. Ya. Al-Mujadilah masih tentang kaum cerewet. Ya, kaum cerewet tentang curhat seorang perempuan kepada Rasul. Saya sebut cerewet karena biar gampang menerjemahkannya. Ini disebutnya itu adalah tentang surat tentang seseorang yang mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan peristiwa bahwa dia dizihar oleh suaminya, dianggap sama dengan ibunya karena apa? Teuing. Ya, jangan tanya Bu, kenapa? Teuing. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini juga kita bergabung dengan sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Quran Studio Alam untuk meningkatkan atau nambah gairah baca Al-Quran yang ada di uh, ini ada di daerah atas Kota Bandung di Gunung ya di Perumahan Taruna Parahyangan Ujung Berung Kota Bandung Kang Dudung Durahman. Kemudian bersama keluarganya ya, tentunya juga di sini ada dari sebelah selatan dekat Masjid Al Jabar yang baru saja gembira katanya karena Persib menang. Ya, Kang Ahmad Widiadi bersama keluarganya di Cipamokolan ya. Ya adem Bandung teh cenah padahal hubunganana Persib jeung Bandung nya ada pemain lagi lain orang Bandung ya. Kemudian berikutnya adalah ada Kang Iskandar ini dari belahan bumi Cijerah Kota Bandung juga ya bersama keluarga besarnya karena beliau punya dua istri maksudnya dua nama istrinya ya Ibu Nining dan Ibu Nunung Ibu Miming dan Ibu Nunung. Kenapa demikian? Karena waktu kenal pertama namanya Ibu Miming, kemarin ketemu namanya Ibu Nunung. Ya, itulah Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa ganti nama ya. Alhamdulillah berikutnya ada dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriyani bersama keluarganya dari Cirebon Kasepuhan Teh Hilda Martina Rahayu bersama keluarga dari Sumedang ada hadir Ibu Eis Yuliati bersama keluarga kemudian dari Tasikmalaya Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ya bersama ibunda tercinta dan keluarga. Kemudian ada juga hadir dari Tasikmalaya Teh Yulianingsi bersama keluarga di Cidolog, Parung Kadongdong, Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini yuk kita niatkan berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca pagi hari ini mulai ayat ke-11 surat Al-Mujadilah, dan mudah-mudahan kita akan baca sampai dengan akhir ayat di ayat ke-22. Jadi sebanyak berapa ayat Bapak Ibu? 12 ayat pagi hari ini. Mari kita sama-sama dan yang akan baca hari ini, yang akan memandu bacaan adalah qari kita Kang Ali Abdurrahman. Disilahkan Kang Ali. Ayat 11. Nah, jadi qarinya saya disebutkan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفر
الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
الكذب وهم يعلمون عذابا شديدا إنهم ساء ما إنهم ساء ما كانوا اتخذوا آلهة فصدوا عن سبيل الله سبيل الله صدوا عن سبيل الله ظالمين شيئا ولا يعبدون الله شيئا يحلفون له كما يحلفون لك يوم يبعثهم فيها فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء وما يحسبون أنهم على شيء لهم الكاذبين ألا إنهم كاذبون فأنساهم ذكر الله إذ حملنا عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك الشيطان الشيطان هم
ورسوله إن ورسوله لا الذين رسوله أولئك مهتدون لأعذبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا إن الله قوي عزيز إن الله قوي لا تجد قوما بالله واليوم الآخر تجد قوما يؤمنون بالله واليوم واليوم من حاد الله ورسوله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ذلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله الله يحب
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 12 ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya dari bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, dan kita diaku oleh Rasulullah sebagai orang yang disebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pagi hari ini kita juga berharap bacaan kita yang salahnya diampuni, dan kita berharap diberikan kesempatan untuk terus-terusan mendapat kesempatan terbaik untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, termasuk hari ini kita mendapat kesempatan dari seorang qari yang memang beliau belajarnya baca Quran, beda dengan saya. Saya mah belajarnya segala brek. Nah, jadi macana itu benernya, nu sejen oge teu bener. Naudzubillah, bener Bu, insyaallah ya. Nah, jadi pagi hari ini 12 ayat yang sudah kita baca dan tadi dipandu oleh Ustadz Ali Abdurrahman. Marah lagi Gus beda itu gitu Bu. Ali Abdurrahman beda, Juk Tatang Dedek beda punya. Pasti beda tuh punya. Ibunya Bu Edi ge kalem ayo nama ibu abdi mah seserian bae punya. Cejuk katanya. Iya, alhamdulillah. Jadi wajar kalau kita berdoa, mudah-mudahan Ustaz Ali ini ngaji terus gitunya. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi jangan kaget pagi hari ini yang mandunya adalah seorang qari. Nah, kalau saya mah bukan qari, saya mah tukang babacaan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelahnya kita membaca, kita ingin mendapat pemahaman yang benar dan kita gunakan alat bantu. Nah, berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa Pak tidak ke dalam bahasa Inggris saja? Dengarti gitu punya. Nah, jadi bahasa Indonesia. Yuk kita mulai baca dari mulai ayat ke-11. Ya. Boleh Bapak Ibu kalau mau yang order belajar baca tahsinul Quran bersama Ustadz Ali bisa langsung ke Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung. Ya, japri saja. Ya. Hei orang-orang yang beriman. Bapak Ibu beriman? Kalau beriman, hei deui gitunya. Hei orang-orang yang beriman. Hei, kata Allah, hei orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi Bapak Ibu kalau dalam majelis, maksudnya dalam kumpulan ada orang datang, suruh beri tempat. Jangan ngahesekeun batur, dihalaan, dihareup teh make sajadah, panghareupna ari jalmana eueuh. Biasana mah pejabat jeung istri pejabat anu kalakuan siga kitu teh punya ka masjid tapi nu datangna teh sajadahna wungkul panghareupna jelema nama eueuh pas geus qomat atau oge kadang kakara datang. Di mana teh Bu? Di negeri Firaun, di negeri Namrud, di dieu mah alhamdulillah sarua nya. Jadi kalau seandainya ada orang masuk atau masuk ke majelis kita, segera berikan tempat. Nah ini salah contohnya, mengamalkan pagi hari ini begitu ada seorang yang lebih baik bacaannya dari saya, dan saya akui yang dari di sini enggak lebih baik, ngaku aja saya Maya. Ya, daripada ibu-ibu ngaku mending ngaku, kecuali mungkin Bu Wijah lebih bagus Bu. Cuman beliau mah malu-malu ya, malu-malu. Lebih bagus bacaannya. Yakin di antara yang di sini, kajeng teh ngaku jukir jumpalik neng lilis, aku baca Al-Quran bagus enggak? Saya bantu asupnya. Dan beliau dipilih bukan karena Qori'ah dulunya, karena memang wau we jeung eueuh daya kendeuy gitu. Ya. Nah, alhamdulillah. Keun betong parebut anu alus mah Bu. Iya. Ibu Adam bisa dipuji dan bisa mancung irungna gitu. Alhamdulillah. Jadi ini prakteknya di Indonesia mah kalau sudah duduk di depan, apalagi sajadahna gede, teu meunang sajadahna teh dicincak ku batur, eta teh jelema belegug pisan Bu nu kitu teh. Kapan sajadah teh keur didiukan, keur dipake, ieu mah sajadah ieu mau abdi kan gitu.
Nah, nanti Bapak Ibu akan teruji ketika berangkat umroh atau haji ya ke tanah suci Makkah Mukarramah atau Madinah Al Munawwarah. Di situ itu sajadah itu nggak ada artinya. Sajadah itu bukan batas. Nah, jadi bisa jadi sajadah yang kita pakai itu bisa bertiga di situ Bu ya, di atas sajadah kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi siapkan dari sekarang untuk senantiasa di Masjid Seren. Maksud seren itu bukan berarti pas sedek pas seren, tapi sedap sing rek punya. Bau-bau saeutik teu naon dajel mama kabeh oge bau. Namun aya nu ngaku seungit keterlaluan. Buktinya di rumahnya parfum ngajajar, berarti eta teh bau. Ya. Orang yang senang beli parfum berarti eta teh awakna lain Bu, awakna alus hayang di parfuman sabab make parfum teh sunnah. Udah sok goreng sangka teh lamun ADD make parfum teh lain berarti bau, berarti eta teh sunnah Nabi ingin memberikan servis kepada istrinya. Sunnah Rasul itu ingat Bu, yang istimewa ada 3, selalu membaca Al-Quran, menyayangi istrinya, dan make parfum. Jadi kalau Bapak Ibu nutilu mana Bu? Baca Quran ente, menyayangi istri ente, kemudian make parfum ente, atau ngabulasin punya. Jadi yuk kita sayangi istri, itu sunnah Rasul. Nah, kemudian yang kedua, apa Bu tadi? Baca Quran mah itu udah pasti. Kemudian yang ketiga, pakai parfum, pewangi. Pewangi yang dipakai Rasulullah namanya kasturi. Apakah Rasulullah badannya bau? Tidak. Beliau justru ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa pakai parfum itu adalah kelakuanku atau akhlakul karimah Rasulullah SAW. Jadi jangan salahkan Bu kalau saya kemana-mana bawa parfum. Karena saya sadar bahwa saya badannya bau. Kalau nggak pakai parfum itu khawatir Neng Lilis menjauh. Ya, gitu. Yang paling penting itu niatnya Bu ya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini perintah Allah untuk berbagi tempat di majelis atau di tempat-tempat yang akan dipakai untuk berbagi ilmu, majelis-majelis ilmu atau pertemuan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini praktek hari ini ya. Ustaz Ali, Ta'al, kadieu soknya berdiri di sini, duduk di sini dan baca Al-Qur'an dalam untuk dititah memaldaikan. Sieun dianggap merebut kekuasaan gitu Bu. Jadi nanti kalau Anda hadir ke sini menantu Bu Edi, akan saya suruh silakan Bu ke sini. Karena beliau bacaannya lebih bagus daripada mertuanya. Yakin itu Bu. Saya yakinnya menantu Bu Edi lebih bagus daripada Pak Edi dan Bu Edi. Yakin itu mah Bu. Bukan. Karena anak-anak muda sekarang itu jauh lebih bagus Bu daripada aki-aki dan nini-nini anu sok beberenyen. Ya. Apalagi bahasa Sundanya, bahasa Inggrisnya beberenyen Bu. Sok muda, sok bisa kan gitunya beberenyen Bu bahasa Inggris Bu.